Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun. Saya Nadia Zona Safira dengan 123270046 dari Prodi Kimia. Saya Paulina Bumilang Sirait dengan NIM 123270040 dari program Studi Kimia. Saya Giovanni Aristio dengan NIM 123450065 dari Prodi Sains Data. Saya Nada Berkat Silalahi dengan NIM 123110025 dari program Studi Kimia. Saya Grace Hanania dengan NIM 123270050 dari Prodi Kimia. Kami dari kelompok 1 RBL Fisika Dasar 2 dari TPP 3 dengan judul Senter Kocok atau Flashlight oleh kelompok 1 TPP 3. Senter kocok merupakan salah satu senter yang memiliki perbedaan dengan senter pada umumnya, yaitu pada sumber energi yang digunakan. Penggunaan magnet dan jumlah lilitan pada senter kocok akan sangat berpengaruh terhadap menyalanya lampu. Dengan adanya magnet, perubahan fluks magnetik akan terjadi dan menimbulkan arus listrik dengan menyeimbangkan jumlah lilitan kumparan, sehingga arus listrik dapat melewati kumparan dan lampu bisa menyala. Pada senter kocok menerapkan prinsip gaya gerak listrik induksi yang mencakup dua hukum, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday berbunyi, gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Dengan hukum Lenz berbunyi, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Hukum Lenz, di mana arah induksi dapat ditentukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Pada gambar di atas, itu merupakan gambar arah arus induksi berdasarkan hukum Lenz. Gambar yang pertama merupakan medan magnet mendekati kumparan, sedangkan gambar yang kedua merupakan magnet menjauhi kumparan. Ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan fluks magnet dalam kumparan. Dalam hal ini, kumparan akan timbul fluks magnetik yang menembus kumparan apabila arah fluks induksi berlawanan dengan fluks magnetik, sehingga fluks total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnetik, GGL yang diinduksi semakin besar. GGL sebanding dengan luas fluks magnetik yang bergerak melintasi loop seluas A. Rumusnya, fluks sama dengan B dikali A dikali cos theta, persamaan 1. Fluks magnetik sama dengan B dikali A, persamaan kedua. GGL induksi artinya induksi magnetik yang hanya bergantung pada jumlah lilitan persatuan panjang dan arus. Rumus persamaan untuk menentukan induksi magnet di tengah solenoida adalah B sama dengan mu 0 dikali kuat arus listrik dikali jumlah lilitan. Rumus persamaan induksi magnetik di ujung solenoida adalah B sama dengan setengah BP sama dengan mu 0 dikali arus listrik dikali jumlah lilitan per 2 dikali panjang solenoida. Adapun cara kerja dari senter kocok ini, pertama-tama alat bahan yang digunakan yaitu pipa, kawat tembaga, lampu LED, magnet neodymium, gunting, lem, amplas, pisau atau cutter, dan spidol. Langkah pertama yaitu dengan memoles pipa menggunakan amplas hingga tipis. Kemudian kawat tembaga dililitkan kepada pipa. Setelah dililit, lilitan tembaga dilem, lalu ujung dari tembaga diamplas dan dihubungkan dengan lampu LED. Kemudian magnet dimasukkan ke dalam pipa yang sudah dililitkan dengan tembaga dan pipa dikocok ke arah kanan dan kiri sehingga terjadi induksi elektromagnetik sampai LED lampu menyala. Kelebihan dari senter ini yaitu pembuatan lampu yang menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan dan cara pengerjaan yang relatif mudah dan tidak rumit. Lebih hemat energi serta melatih kreativitas dalam mengeksplorasi membuat desainnya. Kekurangannya adalah membutuhkan tenaga dan strategi yang baik untuk menyalakan sumber cahaya, rentan terhadap kerusakan, penerangan yang terbatas, dan menghasilkan suara bising saat menghidupkan lampunya.
and I got some answer, oh, frustration, oh. Most of me knows I will end up fine. Gotta hope that this time I'm right. But I can't help but feel a little distressed as I spend most of my life trying to cut through the fucking past. And I got some answer, oh, frustration, oh. Most of me knows I will end up fine. Gotta hope that this time I'm right. But I can't help but feel a little distressed as I spend most of my life trying to cut through the fucking past. And I got some answer, oh, frustration, oh. Most of me knows I will end up fine. Gotta hope that this time I'm right. But I can't help but feel a little distressed as I spend most of my. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari hasil percobaan kami ialah: yang pertama, Faraday's flashlight merupakan senter tanpa baterai yang dapat menyala karena dikocok. Yang kedua, senter bisa menyala karena adanya sebuah kumparan pada lilitan kawat tembaga, yaitu sebanyak 700 lilitan. Arus listrik muncul karena adanya perubahan medan magnet. Ketika medan magnet melewati kumparan memunculkan arus yang dapat menyalakan lampu LED. Yang ketiga, sumber listrik pada senter ini menggunakan sistem induksi magnetik yang dikenal dengan hukum Faraday.